Permisi Bu, Iya. boleh izin ikut pelajaran? Silahkan. Tapi nanti setelah pelajaran saya menemui saya ya kamu. Ya Bu. Silakan. Baik. Permisi Bu, Iya, Bu tadi panggil saya kan ya? Silahkan duduk. Oke, kamu tahu alasan saya memanggil kamu ke sini? Tahu Bu, akhir-akhir ini saya seringkali terlambat datang ke sekolah. Nah, akhir ini ibu lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Tapi di sini ibu tidak fokus pada kesalahannya. Ibu hanya ingin tahu alasannya apa. Tiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Kalau ibu boleh tahu, apa alasannya? Ini sih Bu, karena tadi malam saya lupa nyeting alarm saya, jadi paginya saya terlambat ke sekolah. Nah, memang di rumah tidak ada yang membangunkan? Ada sih Bu, mama sama kakak saya. Baiklah, kau masih ingat tentang keyakinan sekolah yang telah kita sepakati? Ya. Menurut kamu keyakinan mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini sih Bu, tentang menghargai diri sendiri sama orang lain dan bagaimana membuat diri sendiri itu sensitif. Apakah kamu meyakini prinsip menghargai diri sendiri? Iya Bu, saya meyakini. Apakah bersedia memperbaiki tentang keterlambatan kamu hari ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Ini mungkin saya bisa menyeting alarm saya setiap malam, ataupun saya meminta tolong kepada kakak saya atau teman saya untuk membangun saya paginya. Oh, jadi yang mengingatkan nanti alarmmu, terus mamahmu, Ya. kakakmu. Nah, kira-kira kamu akan memulai setting alarmnya itu kapan? Mulai nanti malam Bu. Nanti malam pulang Ya. sekolah ya. Nah, jadi untuk men-setting alarm akan kamu lakukan nanti pulang sekolah. Nanti jika tetap tidak bangun, akan dibangunkan sama mamamu, Sama kakakmu. Nah, ada yang perlu kita upayakan biar kamu tidak terlambat bangun lagi? Mungkin ini juga sih Bu, saya nggak akan bergadang tiap malam, saya akan tidur lebih awal. Oke, baiklah. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas, ikut pelajaran lagi. Semoga besok-besoknya tidak terlambat lagi. Gitu Iya, ya. Bu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Di sini Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaulaya Fauzia dari 11A SMA Negeri 1 Teras. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Khalida, saya sangat menyukainya. Karena dalam penyelesaian masalah, beliau menghargai saya, bahkan tidak memojokkan saya. Oleh karena itu, saya semakin suka sekali, apalagi dengan kesempatan beliau untuk memberikan ruang kepada saya untuk merubah diri saya untuk lebih baik lagi. Bahkan, beliau memberikan solusi bersama kepada saya. Oleh karena itu, saya akan berjanji akan menjaga keyakinan sekolah dan akan menjaga kenyamanan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misi Bu, Assalamualaikum. Iya. Ibu panggil saya? Iya, silakan duduk. Ya Bu. Iko tahu tidak kenapa saya memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Bu, kenapa ya Bu? Yakin kamu tidak tahu kenapa saya memanggil kamu ke sini? Mungkin karena baju olahraga saya berbeda Bu. Tahu tidak kesepakatan sekolah kita kemarin? Tahu Bu, memakai baju olahraga saat jam pelajaran visual kamu. Kalau kamu belum memakai seragam, berarti sudah sesuai dengan kesepakatan sekolah belum? Belum Bu. Berarti melanggar ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu kenapa memakai baju seragamnya tidak seragam? Karena mungkin kemarin baju olahraga saya dicuci Bu dan belum kering sampai sekarang Bu. Beneran ini masih basah ya? Iya Bu, benar Bu. Coba saya tanya, kira-kira apa manfaat memakai baju olahraga yang seragam? Mungkin biar dilihatnya enak kalau misalkan semuanya pakai baju olahraga samaan. Oh iya, betul. Jadi bisa terlihat rapi, Iya, terus samaan, tidak Iya. ada perbedaan gitu Iya, ya kalau memakai baju seragam yang sama. Iya. Jadi tahu kenapa Bu Khalida memperhatikan kamu supaya apa? Ada perbaikan ke depannya. Sekarang Bu Khalida mau tanya, mau tidak sekarang kamu saya beri bunga? Tidak Bu.
Boleh tidak bajunya itu saya ambil gitu? Jangan Bu. Kan kesepakatan kita kemarin seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mau, apa yang harus kamu lakukan? Menaati peraturan sekolah Bu, memakai baju olahraga. Oke, benar ya? Iya Bu. Baik, saya akan lihat minggu depan kira-kira kamu bakalan menepati janji kamu tidak? Ya sudah, ya itu sudah. Sekarang kamu boleh kembali gabung dengan teman-teman kamu. Iya Bu. Tapi jangan, ingat ya, jangan diulangi lagi dengan memakai baju yang berbeda dari teman-teman kamu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Febrianto dari kelas 11A SMA Negeri 1 Teras. Senang yang dilakukan oleh Bu Khalida dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan. Bahkan, saya diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan saya berjanji akan menaati keyakinan sekolah dan menjaga kenyamanan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana memberikan rahmat, berkat dan hidayah kita untuk berkumpul di lab multimedia ini untuk membantu saya melengkapi tugas CGP untuk aksi nyata 1.4 dengan pembuatan desiminasi. Nah, jadi nanti judul desiminasi saya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di sini latar belakang yang diambil yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seorang pendidik hendaknya dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya agar dapat hidup terarah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dalam tumbuh kembang anak dibutuhkan pula penerapan budaya positif yang terbangun dalam lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama modul budaya positif ini nanti yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, terus ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang keempat, yang kelima posisi kontrol, terus keenam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah yang akan saya bahas di presentasi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Itu mencakup yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada
berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah yang kita pelajari selama ini tentang profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, ini adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia itu tadi. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil itu Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi semua kegiatan itu ada alasannya. Jadi jangan setiap siswa melakukan kesalahan itu jangan langsung kita marahi. Biasanya kan dimarahi dulu tanpa kita tahu sebabnya apa. Nah, kita harus tahu dalam konteks penerapan disiplin positif di sini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, di sini, jadi kita harus menanyakan kebutuhan apa yang ada padanya. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, nah berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup karena dia menginginkan makan, dia lapar. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima di suatu lingkungan, biasanya seperti itu, kayak caper kayak gitu. Ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Yang biasa merasa sok jago atau apa kan itu ada di kehidupan sehari-hari. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng
dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan yang kebutuhannya adalah kesenangan, suka usil dengan teman-temannya seperti itu. Nah, di sini tadi ada dijelaskan belum di slide sebelumnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau juga bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi intrinsik ini yang sering kita tadi yang lebih bagus daripada ekstrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, lalu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru selalu memonitor murid. Untuk proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini nanti kita berada sudah di bagian apa? Apakah menjadi penghukum? Bapak Ibu nyamannya dengan mana? Penghukum atau pembuat rasa bersalah ke siswa, atau ingin menjadi teman bagi siswa, atau pemantau, atau manajer? Jadi kita bisa membahas ini. Nah, sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita bisa mengetahui posisi yang bagus buat kita di mana. Selama ini kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita menjadi posisi apa? Kalau selama ini kan biasanya begitu. Ada yang menjadi penghukum, jadi langsung menanyakan ke siswanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya seperti itu menjadi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia setiap hari melakukan kesalahan yang sama. Berarti berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa. Biasanya ada kan dulu yang kita lontarkan ke siswa seperti itu. Kalau menjadi teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kita sebagai teman. Kalau untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita bisa merenungkan posisi mana yang pernah kita lakukan dari 5 posisi kontrol ini. Sudah pernah menjadi penghukum, mungkin dulu kita menjadi penghukum karena murid salah langsung kita hukum, tidak tahu tanpa sebab alasannya itu apa. Nah, nanti kita bisa merubah dari kebiasaan itu menjadi yang bagus. Nah, ini saya akan memutarkan video sedikit. Jadi kita bisa melihat di posisi mana nanti yang Bapak dulu lakukan. Dari kamu lagi. Mungkin kamu ya Bapak kasih hukuman, capek Bapak dari
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 1:30 Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Dan yang lainnya, jangan mencontoh dari kalau kalian contoh, ada yang ngajarkan dia lagi, pasti tahu tempatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa aja ya disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak sebenarnya tadi. Dengar, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu lakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini kamu tahu semuanya. Ingat ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kerjanya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, aku masih kuat kok. Tadi selagi sial aja nggak meleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh.
Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses hal seperti itu ke depannya. Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Maaf ya, kita terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Ini Kak sepatunya. Duh, lu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi hati-hati. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat.
tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini, Mak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Yang kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Saya janji tidak akan pernah bersekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Keyakinan kelas itu ada bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang kemarin saya lakukan terhadap siswa saya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kalau di awal semester atau baru perkenalan itu kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, begitu berikut segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada tadi dalam film tadi itu ada dengan segitiga restitusi. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakai, yang tadi yang kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, contohnya seperti itu. Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Jadi harus ditanya dulu. Kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu ada tindakan validasi. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini bisa ada dua kasus yang sering terjadi, mungkin kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang permasalahan seorang siswa yang sering datang terlambat saat ke sekolah dengan alasan bangun kesiangan. Nah, biasanya banyak sekali kita temui di sekolah kita. Ya. Terus ada kasus yang kedua, permasalahan siswa yang tidak memakai seragam olahraga sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana cara kita menyelesaikan kedua kasus ini? Nah, ini contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi yang saya buat mengenai kasus tersebut. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Sekarang apapun di kelas, ikut pelajaran. Semoga besoknya sudah
sini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaul Fauzia dari 11A SMA Negeri 1 Teras. Menurut saya, apa yang dilakukan Khalida saya sangat menyukainya. Karena dalam penyelesaian masalah, beliau menghargai saya, bahkan tidak memajukan saya. Oleh karena itu, saya semakin suka sekali dengan kesempatan beliau untuk memberikan ruang kepada saya untuk berubah diri saya untuk lebih baik lagi. Bahkan beliau memberikan solusi bersama saya. Oleh karena itu, saya akan berjanji akan menjaga keyakinan sekolah dan akan menjaga keamanan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kasus yang kedua. Itu tadi kasus yang pertama, kasus yang kedua. Assalamualaikum. Iya, silakan dulu. Ibu apa enggak? Kenapa saya memang jadi kamu sih? Ya, tidak tahu kenapa saya memang kamu sih. Karena majulah saya berbeda. Tahu enggak kesepakatan kelas kesepakatan sekolah kita kalau kamu seragam berarti tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah, berarti melanggar ya. Kalau boleh tahu kenapa memakai baju seragam baju seragam? Bayangin sebelah saya. Coba saya tanya, kira-kira apa manfaat memakai baju olahraga yang seragam? Betul, bisa dilihat rapi, terus samaan, tidak ada perbedaan gitu ya kalau memakai baju seragam bersama. Jadi tahu kenapa kita tidak memperhatikan kamu supaya apa? Ada perbaikan ke depan. Sekarang kita berapa? Mau tidak? Sekarang kamu saya boleh tidak gajinya itu saya ambil itu? Kan kesepakatan kita kemarin seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mau, apa yang harus kamu lakukan? Oke, udah ya. Baik, saya akan lihat di depan. Kira-kira kamu bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rico Febrianto dari kelas 11A SMA Negeri 1 Teras. Senang yang dilakukan oleh Khalida dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa dihargai dan tidak dibutuhkan. Bahkan saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Saya berjanji akan menaati keyakinan sekolah dan menjaga kenyamanan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan atau saya terapkan di sekolah. Jadi saya menanyakan dulu masalah siswa apa, kok terlambat, terus yang kasus kedua masalah siswa kenapa tidak memakai seragam, itu harus saya tanyakan terlebih dahulu, tidak asal untuk menunggu saja. Yang terakhir ya,
penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar profesional. Nah, di sini untuk tolak ukur budaya positif tadi ada disiplin, semangat belajar, bersikap sopan santun, bertanggung jawab pada hasil kesepakatan, sekolah atau kelas menjadi nyaman dan menyenangkan, kemudian saling menghormati dan menghargai. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada yang ingin bertanya, saya silakan. Terima kasih. Mau tanya ya Bu ya. Apakah sudah menerapkan di mata pelajaran Ibu yang Ibu ampu untuk membuat kesepakatan kelasnya? Untuk itu saya sudah menerapkan, terutama pada kelas saya yang saya ampu adalah mata pelajaran PCOK, di mana saya memberi kesepakatan kelas yang di awal itu saya membuat kesepakatan tentang cara berpakaian. Itu harus saya wajibkan memakai seragam olahraga. Terus apabila tidak mengenakan seragam olahraga, maka dia akan mendapati konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu tadi kita ambil dari kesepakatan juga, bisa menjadi pemimpin atau ya pemimpin pemanasan kayak gitu. Jadi kesepakatan kita ambil seperti itu. Terus datang 15 menit sebelum jam mulai. Jadi kalau tadi masuknya jam 7, jadi jam 7 itu harus sudah ganti baju, 15 menit harus sudah datang di lapangan. Seperti itu kesepakatan yang saya lakukan. Ada yang mau ditanyakan lagi?